Oke, kembali lagi di channel saya. Untuk video kali ini saya mau share kepada teman-teman terkait dengan lampu LED DIY aquascape dari bahan APL ya. Sebelum kita lanjut videonya, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe dulu channel saya supaya channel ini semakin berkembang ke depannya. Nah, di depan teman-teman ini ada lampu LED DIY APL yang ukurannya itu 40 cm 30 watt. Dan susunannya saya menggunakan susunan RGB. Ini saya gunakan untuk tank nano saya. Sudah saya gunakan sekitar 6 bulan lebih dan tidak ada masalah sama sekali sampai sekarang. Baik itu susunan ininya ya, sambungannya ada yang putus atau enggak, terus juga lampunya mati atau enggak, itu sama sekali tidak ada masalah sampai sekarang. Karena saya menggunakan merek lampunya itu yang kalau teman-teman cari di online store atau di Tokopedia, di Shopee, itu harganya yang paling mahal atau sekira di atas harga pasar lah. Saya nggak mau menyebutkan namanya. Teman-teman harusnya udah tahu kalau harganya mahal pasti kualitasnya juga tidak bisa diragukan lagi. Seperti itu ya. Jadi ini saya susunannya ada RGB 30 watt dengan 30 mata APL. Saya menggunakan driver besi dengan sertifikasi IP65 30 watt dengan tidak fokus ya, 30 watt dengan voltase sampai maksimal 36 volt 900 mA. Nah, ini kenapa saya memilih LED driver seperti ini yang bahannya besi ketimbang bahan yang plastik. Yang terutama itu karena dari segi safety-nya. Karena kalau untuk plastik kita tahu dia tidak ada cover pelindungnya. Ya, walaupun kita bisa modifikasi dengan menggunakan box itu ya, box driver. Tapi menurut saya kalau untuk plastik itu kan karena ini kan panas ya, akan menghasilkan panas, jadi kalau menurut saya itu tidak akan awet kalau menurut saya ya. Selain itu ini kan ada sertifikasi IP65, artinya dia bisa tahan terhadap cipratan air, bukan tenggelam ya, tapi terhadap cipratan air. Jadi walaupun kena cipratan air dia tidak akan masalah apa-apa. Kemudian juga dari segi biasanya dari segi kabelnya juga dia lebih tebal dibandingkan dengan LED driver yang berbeda, yang bahan plastik. Jadi sebelum teman-teman memutuskan untuk membuat LED DIY dari HPL, teman-teman harus memikirkan dua hal dulu. Pertama itu dari segi tank aquascape-nya, kemudian yang kedua dari segi drivernya. Ya, saya membahas yang pertama dulu dari segi tanknya dulu. Untuk tank ukuran nano seperti 40 cm, 30 cm, bahkan di bawahnya itu tidak memerlukan intensitas watt yang terlalu tinggi. Karena mengapa? Karena dari segi ukurannya juga dia tidak besar. Kemudian biasanya kalau untuk nano dia tidak terlalu tinggi. Itu poinnya ya. Dia tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu tinggi. Karena mengapa? Kalau misalkan kita menggunakan watt yang terlalu besar, dia akan over dalam menerima cahaya seperti itu. Sedangkan kalau untuk kebutuhan tanaman, rata-rata tanaman itu membutuhkan cahaya medium sampai tinggi. Kalau untuk yang tanaman tertentu mungkin butuhnya yang lebih tinggi daya wattnya gitu. Jadi kalau nano biasanya kalau saya patokannya adalah mulai dari 18 watt sampai 40 mungkin 50. Itu tergantung lagi ya dari segi tanamannya. Kalau tanaman stem yang berwarna cerah biasanya itu memerlukan watt yang lebih tinggi. Seperti itu ya. Jadi perhatikan dulu tank teman-teman itu berapa ukurannya. Kalau ukuran misalkan yang paling normal ukuran 60 cm itu mungkin 18 sampai 60, bahkan bisa lebih lagi. Itu lagi tergantung lagi dari segi tanamannya. 18 sampai 24 itu mungkin sudah masuknya medium, kalau di bawahnya mungkin low.
untuk tanaman buce, kemudian moss, kemudian anubias mungkin bisa di bawah 24. Itu juga tergantung lagi dari segi tinggi akuariumnya. Kalau tingginya udah 40 cm ke atas, itu wajib menggunakan yang namanya lensa untuk apa? Supaya cahayanya bisa tembus sampai ke dasar substrat seperti itu ya. Oke, tadi teman-teman udah tahu nih tank akuarium teman-teman itu ukurannya berapa. Kemudian lanjut ke memikirkan LED drivernya. Nah, LED driver otomatis akan berpacu pada tank akuariumnya yang sudah diperkirakan, misalkan 24 watt atau 30 watt seperti yang punya saya ini. Nah, untuk LED driver, teman-teman tadi sudah lihat yang punya saya ini 30 watt, 36 volt, kemudian 900 mA. Nah, kalau kita aplikasikan ke tank akuariumnya, dia ini cocoknya menggunakan rangkaian 3 paralel 10 seri, kemudian 30 mata watt. Kenapa seperti itu? Nah, kita bahas nih sekarang. Untuk satu mata LED rata-rata ya 300 sampai 350 mA untuk itunya satu mata LED. Kemudian untuk voltasenya rata-rata 3,2 volt. Kita bedah dulu ya LED-nya ya. LED mata LED HPL-nya. Itu 300 sampai 300 mA, kemudian voltasenya 3,2 volt. Kemudian 1 watt. Karena ada mata LED itu ada yang 3 watt, ada yang mungkin 6, terus saya lupa ya. Pokoknya ada yang lebih dari 1 watt. Tapi itu lagi pasti beda lagi untuk miliampernya. Karena semakin tinggi wattnya, biasanya miliampernya akan semakin tinggi juga, gitu ya. Nah, tadi 300 sampai 300 mA, kemudian 3,2 volt. Kemudian ini kalau kita lihat, ini ada 10 rangkaian 3 paralel, satu seri. Ini ada 10 mata LED. Kalau kita kalikan dari voltasenya 3,2 kali 10 berapa? 32 volt. Kalau kita lihat lagi ke drivernya adalah 36 volt. Apakah cukup? Cukup, karena dia mampu menampung sampai 36 volt. Paham ya sampai sini ya? Teman-teman udah tahu nih LED drivernya berapa daya maksimumnya. Kemudian disesuaikan dengan panjang serinya, mau berapa mata LED. Tapi teman-teman harus memperhatikan nih, karena mungkin ada beda-beda mata LED yang voltnya bisa lebih tinggi dari 3,2 volt. Tinggal dihitung aja, kalau misalkan LED drivernya ini 36 volt, berarti dia bisa menampung lebih dari 10, mungkin 11. Kalau 11 tinggal kali aja berapa tuh. Nah gitu ya. Kemudian kita balik ganti ke paralelnya. Untuk satu seri ini kan hitungannya kan volt. Dia akan tetap kalau untuk miliampernya 300 mA. Sedangkan kalau voltnya dia akan bertambah jadi 32 volt. Kalau di paralelnya ini dia akan terpisah. Ini ada 300 mA satu baris ini. Kemudian ini 300 mA, 300 mA. Apakah sesuai dengan ini? Jawabannya sesuai, karena ini daya maksimumnya adalah 900 mA. Bagaimana kalau lebih? Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah drivernya yang rusak. Sekarang kita balik lagi, misalkan si paralelnya yang kita kurangin jadi 2 paralel. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah mata LED-nya yang cepat rusak atau cepat putus. Kenapa seperti itu? Karena ini LED drivernya adalah 900 mA. Kalau kita buat 2 paralel, artinya dibagi 2, jadi 450 mA. Sedangkan mata LED ini adalah 300 mA. Paham ya? Jadi dia akan
bekerja melebihi dari kapasitasnya. Itu yang akan terjadi adalah lampunya akan gampang putus, tapi lampunya akan lebih terang gitu, karena dia akan bekerja maksimal, tapi daya durasinya itu akan cepat habis ya, gitu ya. Jadi paham ya, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membuat lampu LED DIY, teman-teman harus perhatikan dulu LED drivernya. LED drivernya teman-teman itu berapa spesifikasinya untuk miliampernya, kemudian voltasenya, kemudian juga untuk daya wattnya berapa. Kemudian mengapa rata-rata LED DIY aquascape itu menggunakan heatsink dari bahan aluminium? Jawabannya adalah karena aluminium dapat menyerap panas, sama seperti heatsink yang misalkan ada di komputer, itu dia mampu menyerap panas, sehingga si lampu ini akan lebih tahan lama. Tapi teman-teman juga harus menambahkan yang namanya thermal pasta thermal ya, yang biasa digunakan untuk prosesor, untuk pendingin prosesor. Nah, itu gunanya untuk mendinginkan si mata LED ini. Nah, coba kalau teman-teman praktekkan aja, kalau misalkan punya LED DIY, kalau sedang nyala dia panas banget si ininya, aluminiumnya. Ketika dimatiin baru selang berapa detik dia langsung dingin. Itu artinya apa? Dia langsung menyerap panas dan membuang panas, seperti itu. Kemudian juga kalau ini akrilik ya, teman-teman bisa bisa kreasi lah menggunakan apa aja. Kalau untuk kaki tidak terlalu masalah, yang penting adalah si penyerap panasnya ini teman-teman mau menggunakan apa. Jangan menggunakan plastik ataupun menggunakan kayu, karena itu percuma, dia tidak bisa menyerap panas, yang artinya si lampu itu akan cepat putus atau cepat mati, seperti itu ya. Kemudian lagi kalau untuk ininya, soketnya mungkin ya, colokannya mungkin ada juga yang modelnya seperti ini, yang tinggal colokin ke ke lubang si ininya, soketnya, langsung ke drivernya, langsung ke sumber listrik. Ada juga yang menggunakan tombol on off, itu terserah untuk teman-teman mau pakai yang mana. Kemudian saya ada satu saran sih, kalau untuk LED DIY itu teman-teman kalau bisa ya memodifikasinya, itu ininya ditutup dengan akrilik, supaya apa? Supaya dia tidak terkena cipratan dari air aquascape, seperti itu. Jadi dia tidak mudah karatan. Nah, selain itu juga kalau menggunakan penutup akrilik itu akan lebih bagus. Kalau teman-teman lihat contohnya untuk LED aquascape yang bagus kayak Twin Star, itu dia dipakaikan penutup akrilik. Jadi untuk mata lampunya ketika mantul ke permukaan air dia tidak terlalu kelihatan, jadi seperti biasnya aja, tapi lampunya akan tetap memancarkan penetrasi yang maksimal, hanya saja dibiaskan oleh si akriliknya itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan kepada teman-teman, pembahasan sederhana terkait dengan lampu LED HPL DIY. Mudah-mudahan dengan menonton video ini teman-teman tidak bingung lagi ketika membuat LED DIY HPL, karena teman-teman udah tahu dasar-dasarnya seperti apa. Tadi saya sudah jelaskan, pertama teman-teman harus tahu dulu ukuran tank akuariumnya, kemudian disesuaikan dengan LED drivernya untuk penggunaan jumlah mata LED-nya. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen video saya. Apabila teman-teman ada pertanyaan seputar aquascape, insya Allah saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.